Terjadi Toronto sampai lumpuh total, sehingga prediksi dari Badan Meteorologi Toronto waktu itu adalah prediksi dari Badan Meteorologi Toronto waktu itu adalah hanya sekitar 30 something snowstorm, snow jatuhnya, tapi kejadiannya sampai hampir lebih dari 2 kali lipat. Sehingga City nggak siap. Gitu. Sehingga semua amenity, semua infrastruktur jadinya lumpuh. Berapa lama? Termasuk sampai pabrik amunisi, karena sedang perang. Sedang perang. Ya. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh sahabat Chamber of Commerce Indonesia di Toronto dan di mana pun berada. Saya Hadi Kuncoro dan rekan saya Ari Widiarto akan bersama-sama membahas tentang topik yang sedang terjadi baru-baru ini di Toronto, yaitu badai salju yang cukup besar. Kemarin ya Mas ya waktunya. Betul. Kebetulan saya juga ada running bisnis di sini, Mas Arif. Ya. Saya punya ke beberapa sekolah, dojo. Ya. Itu sangat terhambat juga ya perjalanan kita ke sana itu. Jadi itu kabarnya sampai terakhir itu 30 cm, Mas Arif. Ya, sampai 35 cm. 30 cm, seriously, ya. Waktu itu buka. No, we have to close it. So the impact, the weather, we have to close the business. Oh, that's one of yang impactnya dari snowstorm itu sangat besar sekali. Ya memang besar. Kemarin memang snow-nya juga cukup besar, Mas. Hanya sebenarnya impact atau dampak langsungnya nggak terlalu seperti yang sebelum-sebelumnya. Betul. Kenapa? Gimana Mas? Kenapa? Karena malam, Mas. Karena malam. Dia mulai sekitar jam 7, jam 8 malam. Itu biasanya snowstorm itu terjadinya memang kan mereka nggak bisa milih waktu, Mas. Asik. Okay. Nah, tapi kita diuntungkan bahwa terjadinya malam. Walaupun next day-nya ya itu masalah. Begitu, karena ya banyak sekali kan 35 cm termasuk cukup besar untuk kalau kita lihat dari Badan Meteorologinya Kanada, itu mereka hanya sudah mulai memberi peringatan kalau 6 cm. Ini per 12 jam hitungannya, Mas. Per 12 jam. Ya. 6 cm mereka sudah memberi peringatan. Bayangkan ini 35 cm. Baik. Speaking warning, Mas Arif. Ya. Jadi Mas Arif pengalaman di sini ini berarti paling enggak sudah rely dengan weather forecast ya. Iya. Bagaimana ininya Mas tentang weather forecast? Apakah kita bisa 100% rely on informasi tersebut atau kita masih harus menunggu? Apa yang biasanya Mas Arif melakukan di sini? Kalau saya lihat ini selama saya di sini beberapa tahun saya di Kanada, ini weather ini cukup canggih, Mas. Jadi dalam arti mereka itu cukup akurat. Mungkin zaman dulu mereka masih pakai menempelkan jari di kaca, tapi mungkin sekarang udah enggak. Ada kalau nggak salah itu ada yang mereka pakai di jar mereka taruh honey. Ya, dari honey-nya itu melihat prediksi the weather. Tapi speaking to weather, tahun berapa itu Mas yang kita tuh yang really hit Toronto really bad? Ya, itu pernah itu Mas. Itu waktu malah justru zaman perang tahun 1944. Itu mungkin ya. Itu zaman dulu ya. Kalau sekarang kita sudah akurat. Jauh lebih akurat. Tapi tahun 1944 tahun 1944 itu gimana? Ya. Itu terjadi Toronto sampai lumpuh total. Sehingga prediksi dari Badan Meteorologi Toronto waktu itu adalah
sampai hanya sekitar 30 something snowstorm, Yeah. snow jatuhnya, Yeah. tapi kejadiannya sampai hampir lebih dari 2 kali lipat, Wow. sehingga City nggak siap Oke. gitu, sehingga semua amenity, semua infrastruktur jadinya lumpuh, Berapa lama mereka termasuk sampai pabrik amunisi karena sedang perang. sedang perang? Ya, Yeah. ikut waktu itu Kanada ikut dalam saya belum lahir ya Mas, tapi ikut dalam kabarnya ikut perang dunia kedua gitu, sehingga Oke. akhirnya waktu itu sampai Oke. jadi rumah. Tapi sekarang lumayan akurat Mas. Iya. Ya kita bisa rely lah, bisnis bisa rely, kita bisa rely. Jadi kita terhadap bisa ini. rely dengan with the forecast, kita Yeah. bisa dapatkan di our gadget, di Yeah. telepon, di TV biasanya juga kita pernah tampilkan ada alert juga wherever we go. Sometimes kalau kita ke brands, ke Yeah. kemana ke bank, Yeah. juga akan ada alert, misalkan Yeah. ada Yeah. ininya. Di radio Terus, juga ada. di semuanya juga ada. Selalu ada. Jadi kita akan aware kalau misalkan let's say tomorrow akan terjadi storm, kita akan prepare. Nah, impact dari warning ini Mas ke masyarakat yang khususnya di Toronto seperti ini, apa yang biasanya mereka lakukan Mas? Sebenarnya mereka itu sudah harus siap Mas. Oke. Gitu. Walaupun pada kenyataannya banyak sekali bisnis, banyak sekali kemudian sekolah-sekolah, banyak sekali yang kemudian yang juga harus tutup. Jadi mereka itu tidak siap terhadap weather walaupun sudah di-announce atau sudah di-warning sebelumnya. Oke. Dan itu tetapi keadaan ini memang sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dalam arti mereka sekarang sudah tahu bagaimana memanfaatkan ataupun menghindari dampak yang lebih parah dari terjadinya snowstorm. Jadi masyarakat di sini kalau kebanyakan itu di storm, mereka akan prepare sebelumnya Mas ya. Ya, Banyak kejadian biasanya itu sampai ke malam mereka akan sibuk dengan di grocery Mas ya. Preparing Yeah. for the dry food, preparing for anything, just untuk menjaga-jaga kalau sebenarnya kan stormnya itu sangat-sangat buruk. iya, karena katanya ini pernah di sini lama itu terjadi sampai ada pemadaman atau mati listrik segala Betul. macam. Itu terjadi sebelum saya datang ke sini nih, maksudnya teman yang tinggal di Aroa, mereka sampai mati lampu dan itu bukan sejam 2 jam, itu harian Mas, Rian, harian. So mereka tinggal di apartemen ya, dan dia harus struggling untuk mencari bahan makanan dan mereka menyalakan kompornya harus pakai gas yang kalau misalnya kita camping, Iya. ada yang pakai lilin gitu kan. Jadi mereka itu struggling untuk mencari makanan-makanan keluar dan yang paling penting itu how they can survive dengan kondisi itu. Karena kalau pada saat mati lampu otomatis heater kan nggak nyala Mas. iya. Betul. Tapi buat saya sih sebenarnya yang penting bukan itu Mas, karena mati lampu itu buat saya satu hal yang saya nggak bisa tinggalkan adalah ngecharge HP Mas. Kita sampai ya. Buat saya nggak ada heater masih nggak apa Mas, nggak ada HP Mas, pusing. Oke, sahabat, ada lagi yang perlu kita ingin sampaikan. Tadi kita berbincang tentang masalah tentang worst condition, kita rely on the weather dengan apa namanya forecast. Nggak lepas lagi dengan masalah bisnis, ya. The business di sini sangat bagus sebetulnya karena mereka semuanya sudah prepare. Tapi yang kita akan bahas sedikit di sini adalah what's the impact to a small business, Mas Arief? Ya ini kita di sini kayak small business tergantung dari bidangnya juga Mas. Ada banyak juga small business yang sekarang ini bisa memanfaatkan situasi dari adanya kayak snow atau musim dingin atau snow yang mungkin berkepanjangan atau lebat. Kayak misalnya yang kita lihat itu ada beberapa perusahaan yang mereka biasanya kalau musim summer itu menyewakan truk-truk kecil-kecil dan mereka partisipasi. Akhirnya mereka memodifikasi truknya juga untuk kemudian bisa dipakai untuk pada saat snowplow. Pada saat snow. Nah, bukan hanya itu, ada juga bisnis-bisnis yang seperti kemudian mereka itu juga memproduksi barang-barang yang berkaitan sama snow. Gitu. Kayak misalnya entah mereka itu khusus buat, karena gini Mas, karena kalau kita saat snow dan winter seperti ini dan snownya sangat tinggi itu, ini kita kadang-kadang harus meng-shuffle
Nah Ya. itu boyo itu misalnya mas, contohnya Jadi itu misalnya itu shuffling itu misalnya kayaknya udah wajib Mas walaupun ya. sudah Ya. karena itu kan kewajiban kita kalau kita memiliki rumah dan Kita kita itu harus depan halaman depan harus kita, keliling dengan iya. snow yang ada di depan. Karena di Mas, sini ya. kalau nggak sampai tidak bersih dan Iya. ada orang yang Kecelakaan kita yang akan dituntut. akan kayak liability ke kita. Iya. Betul. Nah seperti itu kejadian seperti itu kan membuat kita harus misalnya aware sama kondisi badan kita Oke. misalnya gitu. Dan itu kan butuh misalnya waktu kita men-shuffle kita juga butuh perlengkapan yang Betul, yang memadai proper. gitu kan, Betul. proper. Betul. Sehingga kayak gitu itu bisnis-bisnis yang kaitannya sama itu yang adaptif dengan kondisi itu masih bisa terus jalan mas, Oke. gitu. Sahabat semuanya yang ada di Indonesia, banyak sebetulnya opportunity yang akan dipakai atau akan dicari khususnya di Kanada dengan kondisi weather yang sangat dingin dan hampir dikatakan cuma 2 bulan 3 bulan kita dapat musim panas ya mas ya. Oh iya, iya dia Nah tuh itu bisa disampaikan ke teman-teman semua yang di Indonesia dan juga ada yang small business bisa ini pun. There's the opportunity untuk teman-teman di sana, Mas. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan teman-teman di sana? Ya, sebenarnya gini mas, kalau di Indonesia pun kita tahu banyak sekali bencana yang terjadi seperti yang bisa diprediksi, walaupun itu bisa diprediksi seperti banjir misalnya. Iya. Sehingga perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang seharusnya tidak terpengaruh atau bisa terpengaruh secara bisa manageable lah. Itu karena sudah bisa memprediksi akan terjadi banjir. Oke. Nah, mereka juga punya opportunity yang sama, Mas. Mereka bisa menciptakan misalnya sesuatu yang adaptif. Gitu, dengan kondisi di sana. Baik. Itu pun di sini juga seperti itu. Di sini kita banyak sekali kayak Mas ya, untuk yang dibutuhkan orang untuk sebetulnya kayak garment mas ya. Ya. Garment itu sangat kalau kita lihat saya misalnya jalan-jalan di mall atau di small plaza, kita buka labelnya itu masih banyak produk-produk dari made in Vietnam, India, China, Malaysia, Indonesia hampir dikatakan sangat jarang sekali saya menemukan garment itu yang untuk winter atau untuk yang fall atau yang spring itu Indonesia sangat jarang. Atau mungkin untuk misalkan sepatu boot macam itu dingin teman, itu pun juga jarang sekali yang di Indonesia. Ya, sebenarnya itu peluang yang bagus ya mas. Betul. Karena apa? Karena biasanya kalau musim dingin bahan yang dipakai akan lebih banyak. Iya, betul. Kalau musim panas dia lebih minim. Jadi, that's good point. Ya. So ini ada suatu opportunity untuk teman-teman semua di Indonesia. Why not? Kita sudah mulai starting atau sudah mau expand business ke garment ke Kanada. Secondly about dry food. Karena pada saat the weather is really bad, itu teman-teman semua yang dimasakan di sini semuanya itu mereka akan mencari-cari makanan yang bisa untuk stay tanpa harus kulkas harus nyala. Karena kalau misalkan mati lampu, semuanya itu mereka juga akan kesusahan juga, ya kan? Dan mereka cenderung untuk menyimpan makanan dulu ya mas ya. Betul. Jadi mereka kalau dry food kan tidak perlu ada kulkas. Betul. Gitu. Dan itu saat pengiriman pun akan lebih mudah ya. Betul. Ke sini. Kalau seandainya wet kayak misalnya. This is a true story. What happening waktu saya masih belum tinggal di Kanada. Saya masih tinggal di Nashville, Tennessee. The weather's not really bad, bukan kayak extreme weather kayak di sini. When the cold coming in winter, saya pernah itu menyimpan makanan karena kulkas penuh dan saya simpan di luar. It's good. Tapi saya nggak rekomen karena apa ya? Di sini ada rakun. Iya. Ada rakun itu jenis binatang kayak musang ya mas. Exactly. So winter, saya pikir nggak ada binatang keluar. But I was wrong.
Jadi makanya kadang-kadang aku berpikir, kan ada kalau kita menyimpan makanan di luar pun masih bisa. Iya. But actually it's not, karena juga masih banyak binatang-binatang winter Iya. yang akan keluar di situ ya. Tapi benar juga ya, harusnya itu kan minusnya kalau udara kita kan sama Iya. minus ya Mas ya. Betul. Ya, minus sampai minus Iya. bisa sampai minus 20 derajat. Betul. Dan itu sebenarnya cukup buat mendinginkan makanan tanpa harus punya Tanpa harus kulkas. punya kulkas di luar. Tapi sayangnya Betul. dari sisi keamanan sih tetap relatifnya aman ya Mas. Iya. Cuman dari sisi raccoon, Dari rescue dan binatang yang tidak inginkan, iya. kita juga tidak ingin mereka itu inviting mereka tuh datang ke rumah kita. Karena apa? Kalau misalnya sudah ada makanan, Iya. mereka akan sembunyi di Iya. tempat-tempat yang kita nggak inginkan, sehingga Iya. kadang-kadang rumah kita Iya. pada saat kayak di belakang Iya. di basement atau di mana akan muncul agak banyak masalah lagi. Tapi ya berarti tadi ya Mas, dry food itu karena orang suka di sini tuh saya lihat cenderung memang seneng ngemil juga Betul. Mas. Betul. Jadi walaupun mungkin udaranya kurang, jadi mereka malas keluar, mereka pasti ngemil Betul. gitu. Okay. So this is the opportunity, teman-teman semuanya di Indonesia. Government is actually is one of the opportunity. Dry food juga Iya. yang akan bisa dibawa ke teman-teman ke sini. So think that, and then the next. Tapi ya Mas, ini kaitannya Mas, ngomong-ngomong soal government, ini ada satu departemen store besar. Yeah. Dia salah satunya juga dia pakaian, dia bikin pakaian, bukan bikin ya, dia menjual pakaian segala macam besar di sini kan. Yeah. Dan dia ceritanya mau pull out dari Kanada. Wow. Gitu. Dan ini jadi topik yang lumayan hangat di sini karena ini sangat department store sangat besar. That's another opportunity, guys. Yes, jadi kita kan sebenarnya bisa, kenapa harus ini, mereka itu dari US, ya kan, dan mereka juga baju-bajunya yang mereka pasang tuh jarang sekali dari Indonesia sebenarnya kalau dari. Itu Mas Arif bisa giring mereka semuanya yang lagi dengan kasih ini detailnya apa-apa? Ya boleh nanti kita bahas ya Mas, nanti untuk. Oke, so stay tuned guys for the next topic. Ya. Karena ada pasti sesuatu yang menarik dari kita semuanya. Iya, itu pasti menarik, topik menarik Mas. Terima kasih. Saya jamin Mas. Ini pasti bisa banyak yang diambil untuk kita jadikan contoh. Baik. Dan mungkin peluang-peluang yang bisa kita tawarkan pada teman-teman di Indonesia. Oke. Iya. So, Pak sahabat semuanya dari di mana berada, sekian dari kami. Short pembahasan tentang weather di Toronto, di Kanada khususnya, di Toronto khususnya. What's the impact of the business? What's the opportunity for everybody? For the next topic, stay tuned with us. Saya Didi Guncoro dan saya Ari Widiarto. Selamat sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.